Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Rektor Unamin ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak telah berkenan hadir undangan kami di podcast Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Pemirsa, kita kedatangan tamu yang luar biasa di tengah kesibukan beliau selaku Rektor Unamin, tapi masih bersempat untuk bisa hadir di studio Masjid Agung Al-Akbar, Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Pak Rektor sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Ini sibuk terus tapi kelihatan fit saja ya? Ya. Ini mungkin ada sedikit rumus apa ini? Dia punya, artinya kan tanggung jawabnya semakin tinggi besar, tapi saya lihat penampilan dan apa ini luar biasa tetap fit ini. Mungkin ada kiat-kiat untuk pemirsa bisa. Ya rumusnya itu ya kita laksanakan dengan ikhlas lillah. Iya. Ya kalau itu kan semua kita lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, maka semua itu apapun kondisinya ya semangat aja. Baik, Masya Allah. Jadi bisa, pokoknya landasannya ikhlas, tulus, insya Allah mudahkan Pak Dokter ya. Ya insya Allah. Ya, kalau pemirsa yang berada di Sorong Raya, Pak Dr. Muhammad Ali, biasa kita sahabat Pak Dr. Muhammad Ali ini sudah tidak asing, apalagi di kalangan perguruan tinggi, beliau sudah luar biasa. Nah, untuk pemirsa yang mungkin yang sempat melihat dialog kita, bincang santai kita di program Masjid Agung Bismillah, bincang santai nikmat Allah, di kesempatan hari ini nanti lebih banyak akan beliau coba memberikan masukan, memberikan semacam kenang-kenangan bagi kita dalam selama sepak terjang perjuangan beliau dalam dunia pendidikan dan dalam gerakan dakwah di Sorong khusus dan di tanah Papua pada umumnya. Ya, Pak Dokter, kalau kita boleh tahu dan pemirsa mungkin ingin tahu mungkin jejak perjalanan Pak Dokter sampai di Papua itu seperti apa Pak Dokter? Wah, iya ini cerita di masa lalu. Iya. Ya 32 tahun yang lalu. Oh, 30 tahun. Berarti Pak Dokter sudah 30 tahun di Papua? Iya, sejak tanggal 3 Januari 1991. Oh, 91. Iya, betul. Tahun baru di kapal waktu itu. Gitu. Iya. Ya kalau ya perjalanannya ke sini memang niatannya untuk pendidikan. Memang awalnya memang startnya untuk pengembangan pendidikan. Iya, untuk pendidikan. Oh, gitu. Ya diamanahi dari teman-teman di Sulawesi Selatan untuk berkiprah di Irian Jaya pada saat itu. Nah, tapi sebelum ke sini diberikan amanah itu gambarannya Papua kira-kira bagaimana bro? Wah itu waktu itu teman-teman sendiri memberikan informasi yang kurang srek. Kenapa ya? Ini wah nanti kalau ke Irian itu di Irian Jaya itu manusia makan manusia itu. Begitu nah, ya. Akhirnya pada waktu itu saya kumpulkan saya punya pakaian pilih yang warna agak gelap semua itu. Oh begitu ceritanya. Iya. Ya kesannya waktu itu, tapi karena ya itu modalnya adalah lillah. Niat ya. Ya apapun yang terjadi ya kita ikhlaskan diri kita. Bismillah. Nah, makanya saya minta doa restu dari kedua orang tua. Oh gitu. Ya orang tua ya juga ikhlaskan. Ya orang tua ya jawabannya yang di luar dugaan saya. Ya gitu. Terserah kamu kan kamu yang lebih tahu karena kamu yang menuntut ilmu. Ya gitu. Udah ya berangkat ke sini. Iya, bismillah. Ya di tawakal. Masya Allah. Itu ketika sampai di Papua kira-kira sudah ada gambaran tentang mungkin apa yang akan dibuat. Tapi memang tujuan pertama dipergerakan di dunia pendidikan. Iya, tujuan utama di bidang pendidikan. Kemudian gerakan-gerakan sosial. Iya, itu aksi-aksi sosial. Ya, makanya dulu waktu di Transpirasi Kabupaten Sorong itu tahun 91 itu kan
jalanan di Aimas itu kan baru pengerasan betul, itu. Betul. Kadang-kadang tengah malam itu bukan kita naik motor, tapi motor itu kita dorong. Gitu. Iya. Tapi seninya di situ. Iya, di dekat itu apa namanya yang sekarang di stadion ya. Iya, stadion. Itu kan ada jembatan di Jembatan situ. ya. Ada yang cerita di situ kalau malam. Betul. Malam hari itu ada biasa ya, makhluk-makhluk kan. itu. Tapi itu di tengah-tengah malam itu. Ya biasa jam 2. Moving itu. Jam 2 saya lewat situ sendiri. Allahumma shalli. Ya ada yang di atas kan ya, tempat berlindung kita kan yang di atas ya, itu aja gitu. Yang menariknya. Terus yang di daerah transmigrasi itu yang menarik juga adalah kalau lagi haus, ada kelapanya, masyarakat sana ingin sekali untuk minta satu untuk minum airnya. Tapi saya lihat itu rumahnya, itu rumah penduduk di sana itu masih tanah asli. Iya, jadi saya tidak jadi minta. Allahu Akbar. Ya, kadang juga saya bermalam di masjid. Kalau umpama agak gerimis bermalam di masjid. Masya ya Allah. Nanti paginya baru terus ke Sorong. Pulang lagi. Ya itu seninya. Jadi ternyata ada di situ baru sekarang rasa nikmatnya nikmatnya di situ. Jadi kalau kita mau mendapatkan sebuah kenikmatan ya lewati perjuangan. Jadi tantangan itu adalah salah satu yang bisa menjadikan orang lebih mendapatkan kebahagiaan. Iya. Dewasa dalam perjuangan. Iya, dewasa. Karena tidak ada perjuangan tanpa ada tantangan. Betul. Tapi jangan cari-cari tantangan. Ya, nah itu. Tidak ada perjuangan tanpa ada tantangan. Pemirsa, tidak ada perjuangan tanpa tantangan. Tapi jangan cari-cari tantangan. Iya. Tapi kalau ketemu tantangan jangan lari. Tapi solusikan. Iya, betul. Iya. Masya Allah. Jadi kemudian setelah ini tiba tahun itu langsung bergabung di dunia pendidikan. Ya langsung. Langsung ya. Iya langsung. Tapi memang kemudian dikolaborasi dengan pergerakan dakwah tentunya ya yang tadi Pak sebutkan. Masya Allah di tahun-tahun itu memang masih luar biasa tantangan perjuangannya ya. Iya, salah satu yang menarik itu pernah di stadion itu, sebelum stadion ada saya tidak tahu dari arah mana saya ada lempar saya nggak tahu juga. Ya. Allah. Pernah itu ya? Pernah. Kejadian langsung tuh. Iya, jadi alami. Tapi kan semua itu kita bandingkan dengan para nabi dan rasul itu kita belum punya apa-apa tuh. Masya Allah, benar. Baru kita berdoa juga ya Allah masukkanlah saya ke dalam surgamu. Wah ini. Astagfirullah. Nah itu jadi kita itu malu sendiri. Betul ya Allah. Allahu Akbar. Jadi seninya di situ. Tapi kemudian kalau di pendidikan lebih konsen di sekolah yang kemudian itu memang Pak Ali pada saat langsung sudah bergabung dengan pergerakan. Ya langsung bergabung dengan pendidikan pergerakan. Tapi yang menarik ada satu saya ingat. Itu dulu kan kita biasa kumpul-kumpul. Ya. Saya ingat waktu itu Pak antara lain almarhum Pak ada pengusaha yang Pak Koya itu. Iya, almarhum juga. Almarhum dengan ada satu pengusaha lagi saya lupa ada satu. Kemudian yang lain-lainnya Pak Nusunan Harahap. Dulu ya. Kan biasa kumpul-kumpul waktu itu. Kemudian kumpul berupa supermi bawa ke daerah transmigrasi. Tuh, yang menariknya adalah saya ini waktu itu saya dikasih kalau di tiap bulan dikasih saya di sekolahan ini 50.000. Jadi kalau umpama bawa supermi kan bantu namanya amal sosial. Rajin untuk bantu urunan ke sana. Nah, yang menariknya buat diri saya itu lagi lapar nih, nggak ada lagi untuk beli makanan. Ini cuma telan air liur. Saya kadang-kadang muncul pikiran kenapa ini pengurus tidak tawar-tawarin satu barang. Ingin sekali makan supermi, tapi malu hati juga minta. Ya udah, itu yang menariknya. Karena ini juga untuk bantuan lagi. Padahal yang urus bantuan juga pingin makan. Iya, karena saya diingatkan waktu masih mahasiswa di Makassar. Saya diingatkan oleh senior saya, kalau bantuan itu jangan dikorek-korek. Itulah
tenaga kita, itulah bantuan kita. Oh, betul. Jadi barakallah. ya saya di sini juga ya saya ingat itu. Ya bantuan orang ya jangan korek-korek. Iya, Ya iya. udah berapapun bantuannya orang ya salurkan Iya. 100%. Dan kita bisa bantu dengan tenaga, Iya. itulah bantuan kita. saya ya tenaga, ya itu. Walaupun kadang-kadang bunyi perut juga nih. Allahumma sholli ala Ya. Muhammad. Ya mungkin orang kurang percaya, kadang-kadang satu hari satu malam baru nanti besoknya lagi bunyi-bunyi perut. Kenapa bunyi? Oh ternyata saya belum makan nih. Astagfirullahaladzim. Sampai sebegitu Pak Dokter ya. Ya, tapi itulah seninya. Sininya, Ya, Masya seninya. Allah, nikmat betul memang Pak Dokter Iya, dalam nikmatnya. bergerakan. Nah, Pak Dokter kemudian waktu berjalan, mulai kapan Pak Dokter mulai aktif di perguruan tinggi Pak? Saya sebenarnya aktifnya tahun 9 waktu Setia Victory itu. Kan waktu itu yang mengajar filsafat ilmu itu kan ketua Setia Victory pertama. Oh, Nah setelah beliau itu tidak aktif lagi, saya diminta untuk membawakan mata kuliah filsafat ilmu. oh gitu. Ya kan namanya background saya Oh, kan memang filsafat. Pak Dokter filsafat. Iya, filsafat ya udah. Oh. Saya terima aja gitu, untuk ngajar. Jadi waktu itu saya Mulai. bergabung di Setia Al-Amin walaupun hanya mengajar. Nah. Ngajar waktu itu di situ banyak seninya itu. Wah, di situ banyak saya banyak. Ya, banyak Ya, pengalaman, Kalau banyak kalau umpama kita sebagai mubalik Ya. biasa dipanggil ustadz, itu tantangannya juga di situ. Ya pada saat itu tak perlu saya kemukakan lewat sini. Iya, iya, tapi iya. yang jelasnya seninya di situ. Iya. Saya sebenarnya saya tidak berpikir negatif, walaupun kadang mungkin ada yang menanggapi negatif, Iya, tapi saya termasuk pada diri saya menyikapi itu adalah ujian yang positif, apa saya lolos atau tidak. Oh, Masya Allah. Iya, karena kita ini kan ada ayat Al-Quran. Betul Pak Dokter. La takfu ma saya apa kok saya astagfirullah ini godaan setan nih. Ya kata dosen saya dulu kalau umpama tiba lupa itu ada dosa nih ya. Iya. Ayat itu kok tiba-tiba saya lupa tadi saya mau sebutkan ayat. Ya. Jadi kita itu kan diuji. Maknanya saja kok tiba-tiba mudah-mudahan setannya pergi saya ingat. Iya. Jadi kita tidak bisa mengatakan diri kita itu sudah baik, sudah iman kita sudah baik, ibadah kita sudah baik. Kita tidak bisa langsung begitu. Ya. Sebelum kita melewati berbagai macam tahapan ujian. Ya. Maka itu kan istri, anak, suami itu kan cobaan. Cobaan betul. Harta cobaan. Jadi cobaan itu jangan disikapi negatif. Betul. Sama kayak gini loh. Kalau ada mahasiswa diuji sama dosennya, diuji sama gurunya, jangan negatif. Gitu. Jadi kalau ada yang belum lulus, jangan mengeluh, usahakan perbaiki. Betul, itu wasari'u ila maghfirah, bersegera menyadari itu supaya kita perbaiki diri kita. Itu menariknya itu. Jadi hidup ini makanya itu kan salah satu syarat untuk mencapai kebahagiaan itu adalah bagaimana kita memanage perasaan kita. Betul, Masya Allah. Jadi itu yang susah tuh Pak. Ya makanya ada hadis Nabi kan, laisal gina engkasrati walakinnal gina nafsi, kan ada gitu. Bukanlah dikatakan kaya orang karena banyaknya harta, materi, tetapi kaya hati. Nah kalau hati menyikapi tiap hari mungkin ya makan apa. Kadang saya tidak makan dulu tapi merasa tenang, ya Allah. Kalau memang saya lapar dan Engkau panggil saya, ya udah saya minta kalau kepadamu. Rezeki kan Engkau yang kasih saya. Betul. Tapi saya minta kuatkan hati saya untuk tidak terlena dalam rayuan kehidupan dunia. Masya Allah. Hidup ini kan cuma sebentar aja ini. Betul. Insyaallah. Nah, ya Pak Dokter. Nah kemudian setelah itu jenjang berikut sudah mulai aktif perguruan tinggi ini. Ya waktu itu dosen tidak tetap. Iya. Tapi kan saya waktu itu sekretaris Yayasan Al-Amin. Oh gitu. Jadi walaupun saya bukan dosen sudah aktif, boleh kata ya 2 tanggung jawab itu saya sudah aktif. Oh gitu. iya. Jadi Yayasan Al-Amin yang mengelola Setia Al-Amin waktu itu. Iya. Oh itu dia punya namanya jenjang itu sampai dengan UMS Unamin sekarang. Iya. Jadi saya 91 sudah diminta untuk bergabung di Yayasan Al-Amin. Ya jadi saya
jadi sekretaris 3 periode. 3 periode. Itu. Oh, subhanallah. Ya, jadi perjalanannya dari Setia Al-Amin, kemudian jadi Universitas Al-Amin. Ya, dengan tentunya pada saat itu adalah yang seingat saya untuk perubahan itu yang ya beliau Bapak Dr. Haji Hermanto Suhaib, Magister Manajemen. Nah itu. Jadi beliau itu kalau lama-lama tidak marah-marah sama saya rindu. Oh gitu. Itu kan, justru kalau tidak dimarah rindu rindu, kenapa? Karena yang penting itu orang marah dan marahnya itu bermakna. Ya. Jadi kita sikapi positif. Betul. Jadi saya bukan berarti tanpa ada latar belakangnya. Ada teman saya di Makassar waktu mahasiswa, sering marah-marah, ngomel-ngomelin. Tapi ketika ngomel itu bermakna dia punya omelan. Memang gitu. Itu. Jadi ada orang halus tapi saking lembutnya kita tidak tahu mau arah kemana ini. Tapi ada orang kelihatan yang kasar, marah tapi jelas arahnya untuk berkemajuan. Nah, itu. Ada perubahan. Jadi ada orang yang memang akhirnya kita rindu dengan ada pemarah ya. Iya, jadi kan rindu kapan saya dimarahi lagi gitu. Maka saya itu kan ya kalau orang marah yang penting maknanya. Jadi jangan lihat siapa yang ngomong tapi apa yang dia katakan. Itu. Jadi benar ya Allah. Ya begitu ya enjoy saja kan kita kan butuh ide-ide, gagasan seseorang. Daripada kita ini teman kita tapi ya iya saja terus. Berarti harus ada namanya juga manajemen marah ya. Iya ya, tergantung kita. Jangan sekedar marah ya. Marah tapi ada solusi gitu, ada berikan manfaat. Walaupun ya latakdab ya, walaupun ada ya jangan marah. Tapi orang kamu maknai marah. Iya betul. Tapi kalau saya menyikapi tidak. Itu tidak. Saya ibaratkan begini. Kadang orang tua bersikap tegas sama anaknya, tapi orang menyikapi kalau tegas itu diidentikan dengan marah. Iya, betul. Ya, hanya menyikapi. Tergantung persepsi mungkin. Jadi tergantung kita menyikapinya. Iya, betul. Gitu. Iya. Daripada kita ini Ustadz, ya kita tidak pernah berbeda pendapat. Ya, kita dia maju-maju. Iya, betul. Tapi kadang kita berbeda. Justru itu nikmat di situ. Iya. Nabi kan berikan contoh sahabatnya memberikan saran masukan yang berbeda-beda. Betul. Dan itu benar dia ikuti. Iya. Makanya kan ya salah satu yang menarik itu adalah kita harus sadari bahwa kebenaran itu kan cuma satu. Ya, kebenaran dari yang maha benar. Benar. Iya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pemirsa luar biasa. Nah, baik Pak Dokter, ini kita mulai masuk sedikit terkait dengan artinya sekarang alhamdulillah bahwa Pak Dokter sudah diberikan amanah yang besar ini mengelola satu perguruan tinggi yang besar di Kota Sorong, artinya di tanah Papua, di Papua Barat Daya. Nah, bagaimana kira-kira sebelumnya itu ada terpikir begitu Pak? Saya sebenarnya salah satu yang saya jadi pegangan, jangan minta amanah. Tapi kalau umpama diserahi amanah, jangan lari. Jangan menolak. Menolak. Ya, jadi kita itu saya hanya ya ibaratnya kayak Allah perintahkan, saya jalankan. Mastata'tum sesuai yang saya bisa lakukan. Ya udah, jadi saya jalankan apa yang saya bisa. Ya, makanya saya kok hari ini dari yang memberikan amanah, ya udah Bali ya saya kasih berhenti sekarang ya karena ini ya monggo aja itu. Jadi yang begitu kan amanah. Malah kalau umpama saya misalnya diamanahi berapa tahun, terus belum sampai, udah Bali sampai sini aja, ya udah selesai. Ya gitu. Ya, jadi ini sebetulnya pikiran luar biasa sehingga jadi pemimpin, jadi penguasa juga tidak seperti merasa beban karena sudah bismillah ini kan amanah. Kapan disuruh, kapan diberhentikan ya bismillah. Selesai. Bukan lagi bismillah, alhamdulillah. Iya, jadi saya misalnya diamanahi beban, anggaplah saya mau membawa beban. Ya Pak Ali tolong diangkat ini beras 50 kilo ke sana. Terus belum saya angkat ya 30 kilo aja. Ya lebih enteng lagi ya kan gitu. Ya kan gitu. Jadi saya kalau diamanahi misalnya sekian tahun, tahu-tahu ya udah sampai sini aja. Ya udah alhamdulillah, bukan bismillah, alhamdulillah tuh. Gitu. Pemirsa, ini spirit bagi para pemimpin dan kita yang diberikan amanah. Masya Allah, luar biasa, ada pelajaran besar dari Pak Rektor ini. Pak Rektor, kemudian sekarang ini untuk terkait dengan UMS, itu masuk UMS atau namanya sudah kembali ke bagaimana kira-kira sejarahnya? Ya ini karena teknologi aja itu. Jadi dulu kita pakai UNAMIN, Universitas Al-Amin, singkatannya UNAMIN.
Kemudian seiring dengan perkembangan ini untuk saya sampaikan kepada pemirsa gini. Ya. Ternyata ketika saya ditanya tentang tantangan perguruan tinggi masa depan, maka saya tanya Iya. ketua yayasan waktu itu Pak Haji Rauf Abu, Allah beliau kan yarham. pebisnis. Iya. Kemudian saya tanya Pak Hilmi Sulaiman di birokrasi. Terus kalau mau rapat mengikuti regulasi yang selalu Iya. berubah, wah ini Pak Ali kita kan orang sibuk semua nih. Nah saya sempat berpikir sebagai sekretaris. Waktu itu. Saya berpikir, nah kalau umpama gini gimana untuk menyesuaikan dengan regulasi yang selalu berubah. Nah, akhirnya saya menawarin, Ya. kalau umpama ini Pak, bagaimana kalau umpama kita memang bapak-bapak sibuk semua, bagaimana kalau kita sekalian aja bergabung dengan yang mengolah perguruan tinggi Ya. yang kita percaya. Ya dengan sesuai dengan seiring perjalanan waktu, ya ternyata ide di kemudian hari ya menginginkan supaya gabung aja ke, ya karena ini bagian dari Muhammadiyah. Ya karena yayasan waktu itu Yayasan Al-Amin adalah bagian dari itu, ya udah bergabung aja. Nah soal nama, Ya. itu atas usulan dari Pak Rektor Bapak Dr. Haji Hermanto Suhaib Magister Manajemen pada tahun 2012 kepimpinan Pusat Muhammadiyah. Iya. Supaya langsung aja Universitas Muhammadiyah Sorong. Itu atas usulan beliau. Jadilah MS itu. Iya, singkatannya UMS. Ya, jadi atas usulan beliau tuh. Ya, sampai dia bilang sama saya, waktu itu saya setelah rapat, Pak Ali, kayak apa saya tidak keliru? Oh tidak Pak, itu kan gagasannya Pak bagus tuh. Ya, Universitas Muhammadiyah Sorong. Apa bagus tuh Pak. Nah, terus seiring perkembangan ternyata dengan kemajuan teknologi sebenarnya tadi. Iya, itu singkatan UMS. Kalau diklik itu di Google atau apa itu justru lari ke Surakarta. Oh gitu. Iya, yang senior di sana. Senior karena Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu UMS lari ke sana. Oh begitu. Bukan lari ke Sorong. Iya, jadi di Sorong ke Surakarta. Nah, itu. Akhirnya ya udah terpaksa kita cari singkatan. Iya. Nah, singkatan-singkatan itu waduh, Unimo sudah ada Semarang. Oh begitu. Jadi Muhammadiyah ini kan 171 perguruan tinggi. Jadi yang Semarang, Surabaya, yang ada SS-nya ini ya. Surakarta, ya SS-nya itu banyak sekali. Iya. Ya udah cari singkatan mana. Ternyata sudah ada yang mendahului. Ya karena sudah buntu, ya udah kembali kolektif saja. Itu. Ya Unamin. Walaupun tapi Universitas Muhammadiyah Sorong. Jadi N-nya itu perwakilan kata Sorong itu. Sorong, oh gitu. Iya, itu. Unamin itu. Iya. Barakallah ya. Nah, alhamdulillah Pak Rektor, lalu sekarang ini amanah besar ini. Kira-kira apa ide pengembangan kampus yang kalau disebut Unamin sekarang sebagai kampus apa gitu Pak? Untuk kalau itu karena ada lokasi kampus 2, ya kampus masa depan. Kampus masa depan. Ya, kampus masa depan. Karena tujuan saya memang ya mungkin sesuai latar belakang saya selalu mengajak kepada semua bahwa jadikan kampus itu sebagai wadah untuk menggali, mencari, eksperimen untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Ya. Semua silahkan aja, semua kalangan. Jadi silahkan saja untuk kolaborasi. Untuk mencari kebenaran. Ya. Tujuan kita satu, yaitu untuk menggapai kebenaran yang hakiki. Oh, Masya Allah. Saya coba menggali itu. Kita kan sebagai seorang Muslim ada dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran. Ya. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Antara lain seperti dalam Taurat dan Injil. Maka saya mencari itu. Ternyata saya temukan bahwa salah satunya ya berbahagialah orang yang lapar dan haus dengan kebenaran. Nah, ada kata itu saya temukan. Saya orang filsafat selalu mencari itu. Saya coba versi Al-Quran, Al-Haq mir Rabbik. Kebenaran itu dari yang Maha Benar. Maka saya coba dalam teori
teori pengetahuan manusia, rekayasa manusia, ada saya temukan mengakui bahwa kebenaran itu ada dua macam. Pertama, kebenaran mutlak melalui wahyu, mutlak bisa tawar. Yang kedua, kebenaran relatif. Yang relatif itu dari manusia. Nah, oleh karena itu pengetahuan manusia sehebat apapun itu standarnya statusnya relatif. Boleh jadi hari ini dianggap paling benar, tetapi besok lusa tidak ada jaminan. Iya, tidak ada jaminan. Tapi kalau umpama wahyu, hari ini manusia boleh mengatakan tidak benar, tapi besok lusa dia akan temukan. Terbukti. Iya, betul, Masya Allah. Nah, bisa katakan ya, yang seperti itu. Jadi itu yang ada dalam pikiran Pak Rektor ya, bagaimana mengembangkan kampus. Iya, jadi untuk masalah kampus itu gini. Kampus itu kita sebagai seorang muslim harus kita sadari bahwa yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah membaca perintah. Maka kita siapkan itu wadah untuk membaca. Kampus itu adalah salah satu wadah itu. Salah satu instrumen untuk membaca. Jadi inilah kita tertuangkan. Bahkan itu kenapa ada kampus itu di UNAMI ada master plan-nya. Yang di kampus 2 ada 99% sudah selesai itu master plan-nya. Kenapa? Itu terinspirasi membuat yang indah dalam Al-Quran. Di surga itu kan ada duduk di atas dipan-dipan, mengalir. Gitu. Jadi terinspirasi dari situ. Oh, model gitu. Iya, kan Al-Quran itu seorang muslim. Al-Quran itu menurut saya dijadikan sebagai sumber inspirasi. Sumber konsep. Jadi kita terinspirasi dari situ. Jadi kampus masa depan. Iya, kampus masa depan. Kampus masa depan ingat. Kampus masa depan. Jadi ingat Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Yang dimaksud masa depan boleh masa depan di dunia, boleh masa depan akhirat. Jadi perpaduan dunia akhirat. Kan gitu. Itu kan kampus masa depan. Itu. Nah, untuk apa ini nilai dan program-program di kampus UNAMIN sekarang bagaimana Pak Dokter? Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada pertama kepada para alumni, pada keluarga alumni dan mahasiswa dengan dukungannya semua seluruh lapisan masyarakat. Yang mendukung hanya UNAMIN sudah membuka pasca sarjana magister ilmu hukum. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Ini sudah berjalan berapa lama? Sudah jalan semester kedua ini. Oh begitu, Masya Allah. Terus yang kedua sekarang ini ada rekognisi pembelajaran lampau RPL. Jadi yang ini yang menarik. Oh begitu, gimana nih Pak? Karena yang ini RPL ini jadi rekognisi pembelajaran lampau itu kalau ilmu pemerintahan. Iya. Oh itu khusus ilmu pemerintahan. Iya, ilmu pemerintahan. Biasa orang tumpu 4 tahun kuliah. Ini bisa satu tahun setengah, bisa 2 tahun, maksimal 2 tahun. Sudah selesai. Oh gitu. Yaitu orang yang sudah punya pengalaman, misalnya pengalaman kerja. Ya kerja di mana ini. Nah itu bisa dikonversi. Oh, nilai. Iya, bisa dikonversi dengan pengalamannya itu. Nah jadi bisa 1 tahun setengah, maksimal 2 tahun selesai. Wah pemirsa, ini luar biasa nih. Ada program yang luar biasa di UMS. Nanti kita dengar ini bagaimana selanjutnya Pak Rektor. Jadi apa disebut namanya Pak Rektor? Jadi program rekognisi pembelajaran lampau. Iya, jadi itu memang baru semester ini pemerintah kasih izinnya. Oh begitu. Iya. Jadi kita itu kalau di Uni Muda tidak salah olahraga. Oh begitu. Iya, olahraga kalau kita di UNAMIN pemerintahan. Iya. IP itu ya? Iya, ilmu pemerintahan. Jadi bisa 1 tahun setengah, bisa 2 tahun tergantung pada pengalamannya dia. Jadi pengalamannya itu yang dikonversi, dinilai. Oh, ini sudah relevan, ini sudah selesai. Jadi kita sudah ada teman-teman sudah kursus khusus untuk mengkonversi. Begitu. Jadi ya masyarakat. Ya, kalau masyarakat yang mau pemerintahan ya mau boleh yang mau pergi ke ilmu pemerintahan ini ada fasilitas, artinya bahwa kalau sudah punya pengalaman tinggal daftar lalu ada tim yang sudah dibentuk ya untuk konferensi nilai itu. Oh Masya Allah, luar biasa ini Pak Dokter. Nah kalau S2 baru sementara di Magister Hukum. Ya untuk sementara Magister Hukum karena kita di UNAMIN itu membuka memang disiapkan dulu SDM-nya, tenaga dosennya. Oh tenaga dosen. Karena S2 kan minimal dokter. Ya sekarang kan Muhammadiyah punya program secara nasional 5.000 dokter.
Secara nasional. Ya nasional. Jadi kita memang termasuk saya ini kan dikasih amanah untuk mengejar itu, untuk permohonan doktor, kemudian guru besar, profesor, itu kita di Muhammadiyah seluruh Indonesia itu. Oh begitu, Masya Allah. Ya termasuk yang ada di Malaysia. Begitu. Diamanahi. Agar siapapun pimpinannya itu harus siap untuk mengejar. Pertama dosennya S2 supaya S3. Yang sudah S3 ya harus jadi guru besar. Guru besar. Ya. Barakallah. Ya, jadi saya ini fokusnya ke situ, walaupun belum menjadi guru besar, masih guru kecil. Ya, tapi yang saya punya ini kan ada. Kita ini sebagai pemimpin kan kadang dari belakang. Nah, dorong. Nah, dorong. Itu. Jadi saya memfokuskan waktu, tenaga, pikiran adalah bagaimana teman-teman supaya itu semua dalam rangka peningkatan kualitas SDM itu ya. Karena apakah dosennya dan mahasiswanya tentunya, Pak. Iya. Tapi yang menarik buat saya adalah bukan karena regulasi itu, tapi itu ada kan hadis, saya terinspirasi dari situ. Bahwa kita ini orang beriman hendaknya hari ini harus berbeda dengan hari kemarin. Kalau sama saja berarti orang rugi. Kan nggak gitu kan? Itu sebenarnya yang mendorong saya itu kayak gitu. Jadi itu termasuk salah satu pikiran Pak Rektor ketika diberikan amanah itu ya, bagaimana membantu teman-teman itu. Iya, jadi saya bersyukur loncatan berpikir saya itu kampus masa depan. Itu memang saya masih tahan-tahan karena rasanya berat untuk berat dari sisi fisiknya ya. Tapi yang jelasnya ke depan bahwa kita harus lebih baik daripada hari ini. Gitu. Siap. Ya, artinya bahwa kita punya keinginan perubahan, Pak Dokter. Harus ada langkah-langkah perubahan ya. Iya. Itu yang diistilahkan di dalam Muhammadiyah namanya tajdid. Tajdid, pembaharuan. Pembaharuan itu ada 2. Jadi purifikasi berkaitan dengan masalah akidah, pemurnian. Kemudian yang kedua adalah inovasi progresif yang berubah. Itu dalam aspek untuk kehidupan dunia, teknologi itu rekayasa kehidupan dunia. Memang saya lihat di dalam Al-Qur'an kalau saya baca itu saya menariknya. Makanya saya koleksi, misalnya ada ayat. Salah satu yang saya senang itu adalah kalau ada ayat, jadi ada ayat wah ini gimana? Jadi saya koleksi, minimal saya kalau umpama ada ayat yang saya agak fokus, minimal ada 3 sumber ilmu tafsir, bagaimana memahami kata dalam Al-Quran itu. Jadi minimal 3 tafsir saya bandingkan yang ini. Kemudian ini. Saya coba menyesuaikan dengan kondisi kemampuan saya. Kira-kira bagaimana ke depan. Nah, Pak Dokter, ini kan di Sorong Raya ini kan kota Sorong termasuk yang paling dunia pendidikan paling maju ya, karena saya melihat dalam statistik itu banyak perguruan tinggi terbanyak di Kota Sorong. Nah, dalam hal seperti itu kira-kira apa yang telah dibuat dan rancangan Pak Rektor dalam menghadapi kondisi global kompetitif di era digitalisasi? Ya. Kalau pertama dulu kalau di Sorong memang banyak perguruan tinggi. Ini masih setia dulu ya. Saya kembali dulu sedikit ke belakang. Flashback ini. Masih setia dulu, saya kadang ngomong mudah-mudahan tidak lama di Sorong sini ada perguruan tinggi negeri. Oh begitu, sempat berpikir begitu ya? Iya, supaya kita ini tidak santai. Oh, ya saya kan ini pada diri saya itu kan berpikir begini. Memang harus ada tantangan ini Pak. Ya sih sebenarnya sih ya boleh jadi, bisa juga tidak. Ini kita itu dalam hal mencerdaskan anak bangsa kan kita tidak bisa tangani sendiri. Benar. Yang kedua, kita itu terkadang manajemennya Allah. Kadang itu dikasih, itu ada ayat Al-Qur'an bahwa kadang Allah turunkan itu berupa seperti gempa, tsunami. Ternyata ada di akhir ayat itu la'allahum yarji'un. Supaya kita sadar kembali kepada kebenaran. Benar. Menemukan suatu yang lebih indah. Jadi orang begitu. Jadi tantangan seperti kalau banyak perguruan tinggi,
penting Wah. itu. Ya silakan saja. Bukan. Jangan dinilai seperti apa, seperti musuh begitu Iya, ya. jangan. Karena itu malah bagus. Kita gini sama kalau kita berbangsa dan bernegara. Iya, iya. Kan itu. Karena kita tidak bisa menangani sendiri. Iya, iya, iya. Ya tinggal kita bagaimana baik untuk kolaborasi. Kolaborasi. Ya, kolaborasi semuanya. Kita ini kan bukan manusia sempurna. Betul, betul ya. Kan. Jadi butuh yang lainnya silakan aja. Yang penting satu catatan, ya kita itu niatnya baik untuk mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa. Andai kata bisa saya jadi presiden barang 1 tahun aja lah. Kadang-kadang saya mau ya intermezzo saya. Iya, iya. Coba saya jadi presiden 1 tahun aja lah. Gitu. Ya tapi presiden kampus aja. Iya, iya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi memang harus ada orang yang berpikiran begitu, Pak Rektor. Bagaimana melihat kompetitif ini sebagai sebuah tantangan untuk memacu diri ya, Pak. Untuk memacu diri, untuk meningkatkan sumber daya dan mengontrol langkah kita dalam bersaing, tentunya bukan bersaing yang tidak sehat. Iya. Nah, untuk ini kan masyarakat di Sorong Raya ini kan yang heterogen, majemuk. Tentu di kampus UNAMIN juga itu warna. Nah, menghadapi itu gimana, Pak? Iya, kita kan sebagai seorang muslim, bahwa kalau kita di dalam ajaran Islam itu kan rahmatan lil alamin. Nah, ini kan kita bukan sekedar retorika, bukan sekedar untuk diucapkan, tapi kan coba kita wujudkan. Jadi dinamika itu kan tidak ada yang bisa terjadi, tidak ada di dunia ini illa biiznillah. Jadi heterogenitas itu, keanekaragaman itu, itu adalah atas izin Allah. Jadi kita menyikapi bagaimana sesuai dengan nama Islam. Islam kan membawa ajaran yang membawa kedamaian, ketentraman. Jadi bebas. Makanya di kampus itu kadang yang jadi ketua senat dari yang non muslim. Yang lalu ini yang tahun lalu yang lolos studi ke luar negeri 1 semester itu lolos, yang ISMA itu program pemerintah itu dari kalangan muslim. Nah kemudian yang tahun ini justru seorang anak pendeta yang lulus yang ke Amerika yang tahun ini. Oh begitu. Iya, jadi kita betul-betul berikan kesempatan semua merahmati semua. Kalau bahasa Kementerian Agama itu kan Islam wasatiyah atau sekarang lagi di moderasi beragama. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah itu Jadi itu pertama dulu Profesor Dr. Dian Samsudin mencoba memaknai wasatiyah itu ummatan wasatan. Jadi kebetulan saya dimintai juga untuk memberikan tanggapan itu dari PP Muhammad pokoknya ada dari Majelis Dikti kalau tidak salah pimpinan Pusat Muhammadiyah minta saya membuat ulasan itu. Jadi saya memaknai bahwa wasatiyah itu pertengahan, moderasi, yang dimaknai moderasi itu Islam itu kita tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Tapi silahkan jika yang kanan yang kiri itu ada kebaikan ambil. Itu. Jadi hidup manusia ini lengkapnya ada tangan kanan, ada tangan kiri. Jangan mengatakan yang muntah-muntah yang kanan saja. Iya kan ada. Oh ini ada baiknya ini dari kiri nih. Jadi Islam itu kalau kebenarannya itu dari kanan baik ambil, dari yang kiri juga ada baik ambil yang baiknya itu. Ya jadi ummatan wasatan. Jadi tidak ada yang ini pokoknya keseimbangan mana diambil mana yang itu baik. Kemudian menjadi warna di Muhammadiyah itu. Iya, makan terbuka kan Muhammadiyah itu. Bahkan di Australia diterima sekarang betul, oleh pemerintah. Ada cabangnya Australia ya. Ada sekolahnya. Jadi kalau orang Indonesia mau jadi guru di luar negeri bisa melamar untuk di Melbourne Australia. Gitu ya. Saya sudah lihat di YouTube itu dia berita. Iya. Termasuk UNAMIN ikut ikut andil untuk pembebasan lahan di Australia itu 10 hektar di sana. 10 hektar. Iya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, jadi orang Sorong ini ikutlah. Jadi kalau UNAMIN itu kan selalu saya ajak bahwa apapun yang dilakukan UNAMIN itu masyarakat Sorong yang ikut Papua. itu. Minimal doanya. Iya. Gitu. Jadi pemirsa, ini ajakan dari Pak Rektor, Masya Allah. Jadi ini sebuah kebaikan. Artinya hari yang kita tanam kebaikan, pasti kita akan petik juga kebaikan. Masya Allah. Pak Rektor, maksudnya anak-anak mahasiswa itu yang ada di UNAMIN itu juga beragam itu, Pak. Iya. Itu juga dari seluruh tanah Sorong Raya ini yang Iya. Di mahasiswa di UNAMIN itu ada 19 provinsi. Jadi ada setelah gitu. data, iya kan setiap tahun kita data Iya. dari mana. Ya tahun yang lalu asal mahasiswa tahun lalu itu 19 provinsi di Indonesia. Jadi beraneka. punya data itu Ya ada data gitu. Kita misalnya teman-teman, ayo kita data supaya kita tahu juga betul. Ini. Jadi segala karakter itu macam-macam. Oh ya Allah, penuh warna. Karakter ya. Tapi itulah UNAMIN untuk semua. Iya, untuk semua. Itu rahmatan lil alaminnya itu ya betul, untuk semua. Jadi betul, monggo betul. siapa aja ya silakan. Hadir berikan manfaat bagi semua. Iya, Masya Allah. Ya kan sebaik-baik manusia yang bisa memberikan kebaikan. Dan artinya kalau kita lihat seluruh yang dulu mereka kemudian adalah orang yang besar dibesarkan oleh Setia itu, UNAMIN itu yang kemudian di tanah Papua ini luar biasa. Jadi dedikasi loyalitas untuk perjuangan pengembangan SDM di tanah Papua yang dibuat oleh teman-teman, oleh Pak Rektor bagi tanah ini luar biasa. Nah, mungkin ada pesan-pesan dan harapan bagi pemirsa dan bagi kita sekalian bagaimana supaya sama-sama gandeng tangan bersatu padu dalam rangka mengembangkan SDM di tanah ini, Pak Rektor. Iya, saya hanya kalau saya punya pandangan gini dan sekaligus ajakan. Ya. Semua yang masyarakat itu, semua lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, menurut saya dan ini sekaligus ajakan, mari kita sama-sama betul-betul mengambil bagian untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya memang menekuni di dunia pendidikan, ya mari kita untuk betul-betul mengamalkan tujuan pendidikan sebagaimana dalam undang-undang. Undang-undang itu kan sudah ada di Kementerian Pendidikan itu nomor 20 tahun 2003. Itu yang terbaru ya? Iya, terbaru itu. Jadi tujuannya itu ada dua dan itu saya combine. Pertama, bahwa ternyata adalah seluruh peserta didik kita itu agar bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Nah, yang kedua memang ada selanjutnya lagi ada skillnya, keterampilan. Jadi saya coba memadukan itu, bahwa peserta didik kita itu yang pertama supaya sesuai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu, karakter kita. Betul. Itu yang harus diperbaiki. Jadi model pendidikan yang bagaimanapun, ya silakan. Itu adalah prosesnya silakan bervariasi metode apa. Tapi ingat tujuan pendidikan nasional sudah digariskan, sudah diundang-undangkan. Jadi bagaimana supaya peserta didik itu semakin bertakwa kepada Tuhan. Nah, ketika bicara bertakwa kepada Tuhan, yang kan sudah ada juga sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi silakan, saya bilang sama mahasiswa silakan, silakan aja. Sesuai dengan keyakinan saudara. Kalau Anda yakin bahwa yang ini yang bisa mengantar saya selamat dunia dan akhirat masuk surga, monggo. Ya silakan. Itu kan. Jadi itu enaknya. Makanya kalau dipahami Islam itu sebagai universal, rahmatan, kan enak. Betul, kepada siapapun itu tanpa kecuali. Dan itu saya coba jalani. Dan itu yang terjadi di UNAMIN. Iya, itu yang di UNAMIN. Saya bersyukurnya ini jadi UNAMIN itu bukan karena siapa kami ini sebagai pimpinan. Yang adalah masyarakat itu, masyarakat. Jadi dukungan dari masyarakat. Iya. Jadi itu kan kebanggaan. Kampus itu bukan didirikan bukan untuk siapa-siapa. Didirikan itu supaya masyarakat itu yang mau masuk di UNAMIN silahkan. Itu. Jadi kami hanya mau mengambil bagian
sebagai anak bangsa mau ngambil bagian, ikut andil mencerdaskan anak bangsa. Ya, itu andil aja ya itu. Iya. Makanya saya itu tidak pernah, Pak, bagaimana Pak Rektor? Ini kan banyak yang tadi sampaikan. Semakin banyak perguruan tinggi. Saya bilang silakan kalau perlu tambah. Bahkan saya bilang ya mudah-mudahan pemerintah segera membangun perguruan tinggi negeri. Gitu. Iya, supaya kita tahu, kita tahu diri kita, kita bisa nggak menyelesaikan diri. Kan ada dua. Nah, jadi kita bagus. Itu jadi tadi, kalau yang awal tadi Pak Dokter sampaikan harus ada tantangan ya. Itu tantangan. Ilmu manajemen itu sebenarnya tantangan itu jadikan peluang. Waktu COVID kemarin banyak nggak orang sukses gara-gara COVID? Banyak orang sukses. Ada. Iya. Yang tidak pernah tampil goyang-goyang di YouTube itu, menjual online. Tampil. Jadi berubah. Betul. Nah itu, jadi tantangan jadi peluang. Iya. Kan itu sebenarnya manajemennya Allah. Kadang-kadang dia kasih ujian orang. Tapi dalam rangka apa? Mau naikkan makamnya, derajatnya dia. Gitu. Jadi ujian itu untuk dinaikkan makam atau derajat kita. Maka tadi Pak Dokter sampaikan awal, jangan lari dari tantangan. Nah, kalau ada diberi tantangan, jangan minta tantangan. Tapi kalau ada tantangan, jangan lari tapi cari solusinya. Masya Allah Pak Dokter. Pak Dokter, kita mau bincang asik lama, tapi waktu kita yang sudah bergerak ini Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Dokter. Tapi kami minta nanti kalau suatu saat kita mohon kehadiran, jangan sampai bosan-bosan datang ke Masjid Agung Insya Allah. Ya insya Allah kalau memang itu masih dibutuhkan dan masyarakat tidak bosan. Ya insya Allah, Masya Allah. Ya kalau saya ya apa adanya. Insya Allah. Ya. Ini bincang asik betul dengan Pak Rektor ini, Masya Allah. Karena memang juga sudah jatuh bangun di dalam dunia dakwah dan dunia pendidikan. Masya Allah, kita berikan dukungan dan doa semoga Allah panjangkan, Allah berikan kejaga kesehatan Pak Rektor ini dalam terus melanjutkan misi perjuangan dalam pendidikan dan dalam dakwah insya Allah. Terima kasih Pak Rektor sudah bersama dengan kami. Jazakallah khairan jazaa. Dan pemirsa, jangan lupa partisipasi Anda dalam pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Untuk kelanjutan pembangunannya selanjutnya, kami mohon partisipasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing insya Allah. Baik, terima kasih dari studio, kami ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.